Oke, setelah kita tahu informasi kemarin nih bahwa kita sedang menunggu berita yang sangat besar tentang benarkah Naruto itu comeback dengan membuat bounce back-nya sendiri, kisah Boruto itu hanyalah mimpi panjang Mugen Tsukuyomi Naruto sendiri. Ini menarik sih nih argumentasi seperti itu. Hal seperti ini memutarbalikkan fakta memang sudah pernah dilakukan oleh seorang mangaka super kondang yakni Oda Sensei. One Piece setelah 25 tahunan memutarbalikkan fakta fenomenal nih tentang buah iblis karakter utama. Lalu mungkinkah spekulasi Kishimoto Sensei itu juga akan mendobrak dogma untuk memutarbalikkan sejarah terbesar dunia shinobi dengan Mugen Tsukuyomi? Nah, kita telah lebih dalam. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai mungkinkah Sensei Kishimoto itu seperti Oda Sensei pada akhirnya mengubah plot twist terbesar dalam sejarah anime. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Akan ada informasi yang sangat besar di tanggal 17 bulan 12 2022 ini. Tinggal beberapa hari lah, pria benarkah Naruto itu akan comeback. Dan Sensei Kishimoto itu akan memutarbalikkan realitinya untuk membuat sejarah dunia anime menjadi relevan dengan cara-cara seperti itu. Dan ternyata ini itu memang sudah pernah terjadi loh. Contohnya valid adalah Oda Sensei kala itu. Ya guys, bagi kalian yang benar-benar mengikuti kisah One Piece sendiri sejak episode awal, manga awal-awal rilis tuh sampai kurang lebih 24 sampai 25 tahunan ini yang telah terjadi, kita pasti akan benar-benar shock kala itu ketika buah iblis fenomenal Luffy Gomu Gomu no Mi itu ternyata bukanlah Gomu Gomu. Oda Sensei setelah 25 tahun tuh mengubah tipe tersebut, jenisnya dan juga kekuatan sebenarnya dari buah iblis dari Luffy. Nah, dari episode 0 tahun 1999 sampai 2022 kemarin itu hampir sekitar 25 tahunan lah Oda itu memutarbalikkan realitinya untuk membuat jalan cerita One Piece itu berkembang lebih jauh lagi, mengganti Gomu Gomu menjadi Hito Hito no Mi, buah iblis Mythical Zoan, sang dewa kemenangan nikah. Nah, aksi Oda Sensei itu awalnya memang membuat pro dan kontra kala itu, tetapi pada akhirnya semuanya itu menerima karena alasan untuk perubahan itu masuk akal, dan pada akhirnya untuk mengembangkan cerita lebih seru lagi, hal seperti itu ternyata sudah dilakukan. Nah, back to the Shinobi nih. Sementara itu Kishimoto Sensei itu memang berteman baik dengan Oda Sensei. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Kishimoto Sensei itu akan mengikuti jejak Oda Sensei sendiri dalam rangka membuat dan mengubah plot twist terbesar dalam sejarah mahakarya anime paling populer itu? Ya, ini mungkin bisa saja terjadi loh. Nah, jika memang keharusan nih Kishimoto Sensei itu memulai jalan cerita baru, mungkin ini bisa terjadi. Jadi jika tadi nih Oda itu memutarbalikkan plot twist itu menjadi buah iblis Luffy sang karakter utama, maka teori yang berkembang sekarang ini untuk Shinobi adalah Kishimoto Sensei bisa saja memulainya dengan Mugen Tsukuyomi. Nah, hal ini didasari informasi yang terjadi kemarin itu, bahwa ada sebuah hipotesa yang sangat masuk akal pula jika kisah Boruto ini hanyalah sejarah dari mimpi panjang dalam Genjutsu Mata Bulan Abadi Mugen Tsukuyomi. Ya, meskipun informasi kebenarannya itu masih dipertanyakan tentang ini. Nah, dari sanalah realiti mimpi panjang Naruto itu tercipta karena ia sadar nih dengan mimpinya sendiri, dan ia malah terlena dalam mimpi nyamannya itu, meskipun pikirannya tetap sadar pula nih. Dan hal ini serupa yang terjadi kepada Tenten. Karena kondisi inilah yang membuat terciptanya dunia shinobi baru yang hasilnya dari realiti pemikiran dari Naruto sendiri ketika ia menikah dengan Hinata dan memiliki para keturunannya. Nah, hal inilah mungkin Kishimoto bisa memulainya seperti yang dilakukan oleh Oda Sensei. Memang hal seperti itu awalnya sangat mustahil dilakukan, tetapi dengan munculnya Oda Sensei dengan mengubah buah iblis Luffy yang sudah berjalan 25 tahun menjadi versi lain, itu ternyata bisa dijalankan. Sementara pas nih di Desember 17 nanti, Naruto pun juga memperingati perilisan awal mereka yang sekarang ini sudah di atas 20 tahunan. Dan apakah benar nih hal seperti Oda Sensei itu akan dilakukan oleh Kishimoto Sensei? Who knows? Yang jelas nih, itu akan menjadi plot twist terbesar dalam sejarah anime bila terjadi. Kita berpikir kritis sedikit nih. Dengan analogi perbandingan saga Dragon Ball sendiri, waralaba Dragon Ball itu memang menjadi mahakarya fenomenal. Dari sejak kemunculan awal para orang-orang Saiyan itu munculnya seperti karakter utama Son Goku. Nah,
ketika Goku sudah mencapai level tertinggi kala itu, kita sempat berpikir bahwa peran berikutnya akan berganti kepada Gohan, sang putranya sendiri yang cerdas itu. Namun ternyata hal itu tak terjadi karena antusias masyarakat dunia tertuju kepada Goku. Dragon Ball adalah Goku. Nah, hal itulah nih yang membuat Akira Toriyama Sensei itu akhirnya memutuskan untuk tetap mempertahankan Goku dan membuat banyak versi lain dari waralabanya. Bahkan jika kita ingat lagi nih, sehabis Gohan masih ada Goten, dan antusias tetap sama nih, semua tertuju kepada Goku. Itulah kenapa sekarang ada Dragon Ball Super yang menceritakan antar universe itu, dimana dimensinya sudah antar alam semesta. Bermunculan orang-orang kuat seperti Jiren dan juga para dewa populer seperti Whis dan juga Berus. Nah, itu adalah dewa dan juga malaikat. Dari sanalah nih banyak yang mengasumsikan hal serupa mungkin bisa terjadi kepada Naruto sendiri, karena mirip dengan Dragon Ball nih kisahnya yang bisa dikatakan gagal untuk melanjutkan saga itu untuk peran putranya Gohan, dan cerita kembali lagi kepada Goku. Hal ini mungkin bakalan dilakukan oleh Kishimoto Sensei ketika waralaba Naruto masih sangat-sangat tinggi peminatnya, ditambah dengan ekspektasi yang tinggi para fans Boruto yang tidak tersampaikan. Hal inilah yang menjadi masalah untuk penurunan antusias kisah Boruto sendiri. Ditambah lagi dengan gempuran manga dan anime lain yang bermunculan ini, nama Naruto itu masih menjadi daftar pertama mendampingi One Piece sebagai mahakarya abadi yang paling diminati. Hal-hal seperti itu mungkin menjadi pertimbangan besar nih oleh Kishimoto Sensei dan para timnya sekarang. Nah, jika kita amati lebih lagi, kisah Boruto ini hanya akan ramai peminatnya sampai di detik ini ketika membahas masalah Jogan ataupun kisah latar belakang tentang Otsutsuki. Mungkin ini juga akan membawa kita menelusuri tentang karma atau bahkan teknik yang disebut baru ini Shinjutsu. Nah, bahkan baru-baru ini yang begitu banyak diminati itu adalah pembahasan tentang God of Otsutsuki. Yang kalian tahu sendirilah itu adalah Shibai. Para fans merasa itu sudah terlalu melenceng karena kisah awal adalah menceritakan tentang dunia shinobi, namun sekarang sudah masuk ke antar universe yang abadi itu. Hal-hal seperti inilah yang menjadi problematika kisah Boruto sendiri. Namun hal itu juga bisa menjadi penjembatan yang sangat luas ke depan nih jika sudah masuk ke ranah after time skip, karena Kishimoto Sensei itu bisa mengembangkan kisah ini lebih jauh lagi. Jadi dari data yang kita sajikan ini masih ada kemungkinan kisah Naruto ini comeback kembali karena berdasarkan informasi dan referensi dari dua anime populer lainnya yaitu One Piece dan juga Dragon Ball. Nah, dari situlah Kishimoto itu akan memberikan kejutan besar nih di tanggal 17 bulan 12 ini di tahun 2022. Jadi ya sejak video ini dirilis tanggal 15 berarti tinggal nunggu 2 harian lagi guys. Dan kabarnya nih nantinya itu akan berlanjut pula ada informasi yang sangat besar dan penting pula yang terjadi sekitar awal tanggal 4 Januari 2023. So, mungkinkah nih Sensei Kishimoto itu seperti Oda Sensei dan juga Akira Toriyama Sensei mengubah plot twist terbesar dalam sejarah anime? Kalau itu benar terjadi sih ini gila banget sih. Ketika profesor itu mendobrak dogma dan memutarbalikkan fakta untuk membuat sejarah mahakarya sastra terbaik di bidang bajak laut dan juga di ranah shinobi. Wow, fascinating. Berarti itulah tadi pembahasan kita nih mengenai mungkinkah Sensei Kishimoto seperti Oda Sensei sendiri mengubah plot twist terbesar dalam sejarah anime yang super panjang dan populer itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.